Drop it. juga kan ada. Bicara MI dan MTS itu sebenarnya wilayahnya program-program wali kota RT aja naik. Bicara kesejahteraan. Berapa Saya sekarang? apresiasi ya. Saya lihat juga di RPJMD. Tetapi itu tidak termasuk domain MA. Saya juga bingung mau mengapresiasinya, Bang Pram. Kenapa? nih? Guru Ya, madrasah aliyah ini hanya yang kadang-kadang berharap 2 bulan dari sekali, 3 bulan sekali. ya. Mereka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi bersama saya Mang Pram dalam program podcast. Kali ini saya sudah ditemani oleh Kang Ustadz Sayuti Zakaria. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang isu. Mungkin bukan isu lagi ya, tapi udah ada fakta mengenai honor daerah untuk guru madrasah aliyah yang dihilangkan atau dihapuskan oleh Wali Kota Cilegon. Nah, apa dan bagaimana kita simak obrolannya dalam podcast Wilip Online kali ini. Kang Ustadz, Siap. gimana kabar? Alhamdulillah. Bener nggak nih isunya? Kemarin-kemarin kan ramenya di sosial media. Ya. Terus ternyata itu ada tanggapan dari Wali Kota dan menyatakan bahwa ternyata guru madrasah untuk aliyah honornya dihapuskan. Ya. Sebelumnya mungkin tidak ada ya berita-berita yang tidak ada, dan ini juga yang saya anggap meninabobokan lah teman-teman madrasah aliyah. Kenapa saya katakan meninabobokan? Karena dari awal mereka diberikan harapan lah, bahasa mereka sih di PHP lah. Kenapa tuh? Diberikan harapan palsu. Ya. Ketika disampaikan memang sudah lama isu-isu ini, saya dengar kurang lebih sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan Mampam. Jadi awalnya saya mendengar lah dan juga mendapatkan laporan dari cabang kita ya, karena di Cilegon itu ada 6 madrasah aliyah Al-Khairiyah, Ya, cabang Al-Khairiyah. kita dari 118 itu 6 diantaranya lah Al-Khairiyah. Kita mendapatkan informasi bahwa ada wacana penghapusan honor daerah untuk madrasah aliyah. Awalnya bukan hanya madrasah aliyah. Pertama itu muncul guru sertifikasi, ini saya sampaikan kronologisnya biar tahu ya Mas Pram ya. Boleh. Awalnya itu muncul isunya adalah penghapusan honor daerah untuk guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Nah, Ya. ini yang jadi dasarnya Permendagri tadi tuh, yang jadi dasar. Karena nggak boleh ada anggaran yang didapatkan dari 2 sumber, dari pusat dan dari daerah, itu jadi dasar. Kemudian seiring berjalannya waktu, teman-teman guru-guru honorer ini baik di MDTA, MTS, MI, ya, kemudian termasuk juga MA, membikinlah satu komunitas namanya Persatuan Guru Madrasah Honor Cilegon kalau tidak salah, Ya. PGMHC kalau nggak salah. Itu untuk memperjuangkan honor. Untuk memperjuangkan itu, karena memang awalnya ada wacana penghapusan, bukan penghapusan awalnya ya, guru yang sudah mendapatkan sertifikasi akan dihilangkan karena berbenturan dengan Permendagri itu. Kemudian dari situ teman-teman membentuk komunitas, mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Dan informasi yang saya dapatkan, guru yang sertifikasi masih aman, cuman yang kemenag nanti dialihkan ke Dindik gitu. Informasi yang saya dapat begitu dari teman-teman guru madrasah aliyah ya. Seiringnya berjalan waktu, muncullah satu isu yang terbaru, yaitu guru madrasah aliyah yang akan dihapus dengan dasar itu adalah kewenangan provinsi. Oh, gitu. provinsi. Nah, itu muncullah isu-isu itu. Sebenarnya dari 2 minggu yang lalu saya ingin sampaikan. Cuman teman-teman dari PGMC juga bergerak, ini disampaikan kepada salah satu anggota dewan dan juga disampaikan oleh para anggota dewan, menyatakan salah satu anggota dewan ya, bahwa sedang diperjuangkan, insya Allah ini dimasukkan, tidak melanggar aturan. Itu informasi yang saya peroleh awalnya. Oke, saya hargai teman-teman, silakan berjuang. Tetapi kemarin saya dapat info sebelum saya ngecaprak ya, dalam arti saya sudah biasa lah ya, Sosial media. saya memberikan posting-posting yang memang sengaja untuk melihat arus gelombang. Sebenarnya ini isu apa fakta sih? Gitu. Ini isu apa fakta? Tapi respon dari guru-guru gimana? Guru-guru memang sudah khawatir, sudah khawatir. Cuman kan lagi-lagi
Ya tadi, karena pemerintah juga tidak secara terang-terangan ya, Pak Wali juga tidak secara terang-terangan menyampaikan bahwa MA akan dihapus gitu. Tapi di sini dari berita ya, dari Fakta Banten, saya kutip Pak Wali sudah membenarkan bahwa honor Madrasah Aliyah dihapuskan. Dan sama juga ini sama dari Kepala Bagian Kesra Kota Cilegon rahmatullah yang mengatakan bahwa ini ada di kebijakan peraturan dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknik pengelolaan keuangan daerah, terutama soal dana hibah pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan anggaran belanja negara. Jadi dasar penghapusannya ini berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Ya, okay. Menurut Kang Ustadz gimana nih? Sebenarnya kalau saya lihat ini berita yang terbaru ya. Baru banget ya? Setelah saya mengadakan live Goplak Santai, barulah muncul pernyataan-pernyataan yang menyatakan itu sudah bukan isu lagi. Mulai dari Fatur Rohmi. Oh, berarti udah bener. Ya, awalnya kan Pak Heldi terakhir kemarin yang dimuat oleh Fakta IDN masih melintir bahasa lah. Saya katakan masih mengaburkan yang jelas lah. Kenapa mengaburkan jelas? Beliau mengatakan dalam statementnya itu, saya kutip, tidak ada penghapusan honor daerah bagi guru madrasah. Tapi itu kan masih umum. Masih umum. Tidak salah, memang tidak salah. Saya katakan tidak salah. Cuma dia nggak terbuka. Dalam statement yang terakhir itu, Kang Fatur Rohmi ya secara jelas itu disampaikan bahwa memang di 2022 sudah tidak dianggarkan, artinya dihapuslah kasarnya gitu. Itu kan muncul setelah saya mengekspos sambil cek gelombang gitu, bener nggak isu apa fakta? Ternyata kan fakta. Dengan adanya muncul dorongan-dorongan dari saya dan teman-teman, akhirnya terbukti bahwa itu fakta. Berarti sekarang dari eksekutif dan legislatif udah menyatakan sudah satu persepsi bahwa ya, sudah satu persepsi. Rilis terakhir itu. Cuman yang saya sayangkan ini juga harus disoroti oleh teman-teman ya. Kenapa pernyataan Pak Heldi, Pak Wali dengan Pak Kesra kok bisa beda? Bedanya apa nih? Apa dari dicek dong, ya dicek. Dari Permendagri. Kalau dari Kesra, Pak Rahmatullah di situ menyampaikan itu mengacu ke Permendagri nomor 77 ya, tahun 2020 tentang pedoman dana hibah. Kalau nggak salah itu kalau sudah dapat dari pusat nggak boleh dari daerah atau apa gitu ya. Tetapi kok Pak Wali mengatakan karena itu kewenangan provinsi. Itu bukan dari Permendagri. Saya sampaikan ya. Ini kan inkonsisten nih. Iya. Sebenarnya komunikasi nggak sih Pak Wali itu dengan Kesranya kan gitu? Komunikasi nggak sih? Kalau komunikasi kok jawabannya bisa beda. Iya. Satu Kesranya mengatakan itu dari Permendagri nomor 77. Kok Pak Wali mengatakan itu tuh kewenangan provinsi. Kalau bicara kewenangan provinsi itu masuknya di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya. Tentang kebijakan kewenangan. Itu saya sebutkan nih Kang Pram. Ya nomor 23 tahun 2014 pasal 12 nih tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih detail berdasarkan undang-undang tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan non formal atau PAUDNI serta pendidikan dasar SD SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Ini sebelum saya jelaskan ya. Berarti sampai SMP. Kemudian urusan pendidikan menengah dalam kurung ya. Karena kenapa saya katakan dalam kurung? Saya baca juga di laman Kemdikbud tuh. Kemdikbudku dan ID itu muncul di situ. Yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah SMA dan SMK. Ya, tidak muncul Madrasah Aliyah. Dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang masuk ke dalam kewenangan provinsi adalah SMA, SMK dan SKH. Berarti MA masih ada di Kemendagri. Tidak. Kementerian Agama. Tidak. MA itu secara payung hukum dia punya payung hukum sendiri. Ya. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 60 tahun 2015. Itu jelas. Secara kelembagaan, secara institusi bahwa Madrasah Aliyah itu masuk dalam bidang pendidikan madrasah. Ada RA, MI, MTS, MA. Yeah. Secara kewenangan itu vertikal. Saya sudah telepon tukang Pram. Ketika isu ganjang gunjing ini muncul, saya telepon Kabid Penma Provinsi Kanwil untuk memastikan sebenarnya ini benar nggak sih kalau kita dialihkan ke provinsi gitu kan. Saya telepon via telepon. Kemudian dia mengatakan wilayah Kanwil itu hanya sebatas pembinaan, tidak ada kaitan dengan budgeting anggaran. Anggaran itu kalau Kemenag itu vertikal, semuanya dari pusat, tidak ada dalam provinsi. Itu yang bergarisbawahi. Artinya apa? Tidak ada kewenangan provinsi untuk mengatur persoalan MA.
Tidak ada. Ya. Tidak ada, Mang Pram, tidak ada. Buktinya apa? Sederhananya saja. Dan itu juga pernah disampaikan oleh salah satu dinas pendidikan Jogja, ya, ketika ada migrasi data itu perpindahan dari kota ke provinsi di tahun 2016. Ketika ditanya tentang MA, ya nggak ada kaitan, nggak ada pengaruh MA itu, nggak ada pengaruh karena memang secara kelembagaan dia di bawah naungan Penma, pendidikan madrasah, dia vertikal langsung ke pusat, anggaran itu dari pusat. Jadi kalau ada alasan Alia itu dialihkan ke provinsi, saya pikir kurang tepat juga. Dari mana gitu? Ayo gimana nih Pak Wali tanggung jawab belum? Pak Wali harus tanggung jawab nggak? Saya katakan ini fair saja Pak Wali. Nggak, sebenarnya ini kajiannya dari mana gitu? Kan yang jadi pertanyaan kita. Nah, yang itu yang harus ditanyakan Pak Wali. Jangan hanya mengambil redaksi pendidikan menengah itu kewenangan provinsi. Ini saya katakan jangan hanya mengambil redaksi. Pak Wali juga harus terjun dong ke lapangan, harus tahu kondisi di lapangan. Ceklah ada nggak bidang yang menangani madrasah aliyah di Kemdikbud, di provinsi nggak ada, Mang Pram. Oh gitu ya. Nggak ada. Semuanya ada di Kementerian Agama. Kementerian Agama. Iya. Dan bidangnya itu masih ada di kota itu juga masih ada, administrasi masih. Secara kewenangan pembinaannya di Kanwil. Iya. Dan saya pastikan ya, karena ini kewenangannya pusat, kalau Kemenag itu pusat, dia organisasi instansi vertikal ya ke pusat. Jadi kurang tepat juga kalau itu dikatakan kewenangan provinsi, itu hanya untuk SMA dan SKH, SMK. Ini tolong dikaji lah Pak Wali sama tim ya. Pak Wali juga punya tim ahli lah, tolong dikaji secara ini di lapangan, Pak. Ini bisa saya buktikan ya, karena saya juga jadi kepala SMK 2 tahun. Jadi kepala SMK. Di 2016 ketika migrasi mulai dilakukan ya, dan mulai dari sekarang itu sudah ada anggaran yang dialokasikan untuk SMA SMK oleh provinsi melalui Kemdikbud. Yang nominalnya itu kalau sebut sama lah, mungkin honor daerah ya, itu 500.000. Sama berarti guru MTS? Tidak, hanya untuk SMA dan SMK. Kenapa itu? Karena memang secara database administrasi, kelembagaan, pembinaan, budgeting dia masuk ke provinsi semuanya. Gitu. Dia mengalokasikan 500.000 itu honor daerah untuk guru SMA dan SMK. Walaupun belum dapat semua, tapi itu sudah dicairkan per 3 bulan. Nah, kalau guru aliyah? Pertanyaannya, ini kan jadi pertanyaan nih. Harusnya kalau memang kewenangan provinsi masuk dong madrasah aliyah. Masuk. Tapi nyatanya tidak. Nggak nerima nih guru-guru aliyah? Nggak. Bisa dicek di lapangan. Waduh. Berapa bulan nih udah nggak masuk? Oh, kalau dari provinsi memang tidak ada anggaran untuk madrasah aliyah. Tidak ada dari awal. Itu hanya untuk SMA dan SMK. Dan bisa dibuktikan tidak ada bidang yang menangani madrasah aliyah di Kemdikbud provinsi, nggak ada. Artinya apa? Ketika honor daerah yang dari Kota Cilegon ini dicabut, maka saya pastikan guru madrasah aliyah adalah guru yang gentayangan. Dia nggak punya orang tua. Nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Dia nggak bisa dapat tunjangan dari provinsi, tidak juga mendapatkan tunjangan apalagi dari pusat. Kan kasihan, Bang Pram. Bicara kemanusiaan lah, saya bicara kemanusiaan. Kalau boleh tahu guru madrasah aliyah ada berapa kan di jumlahnya kalau nggak salah 280-an lah kurang lebih, 200 lebih lah. 200 lebih yang sudah mendapat honor daerah. Jadi saya mintalah kepada Pak Wali sisi kemanusiaan saja lah, ya karena di Cilegon ini semua institusi baik yang formal maupun non formal, ya mulai dari sekolah misalnya. Yang di Kemenag juga kan ada. Bicara MI dan MTS itu sebenarnya wilayahnya Kemenag, nggak ada kaitan. Sekalipun dia Dikdes nggak ada kaitan, Kemdikbud kota ngurus itu nggak ada kaitan sebenarnya. Itu untuk Kemenag itu vertikal ke atas. Cuman kan persoalannya masa iya kita tega gitu Mang Pram? Ya. 3 bulan sekali MI, RA, MTS, TPQ, ESD, SMP, TBM, madrasah diniyah takmiliyah yang non formal juga dapat mereka ngambil. Masa guru MA gigit jari? Kasihan banget ya. Kan kontradiktif banget. Iyalah. Dengan program-program wali kota, RT aja naik. Bicara kesejahteraan. Iya, RT RW naik. Terus apalagi tuh yang naik? Kan banyak honor daerah juga naik, Bang Pram. Berapa saya sekarang? Apresiasi ya. Saya lihat juga di RPJMD, saya lihat juga. Ada kenaikan 50%. Memang benar sudah jadi politik Pak Heldi ya. Tetapi itu tidak termasuk domain MA. MA itu digeser ya. Artinya dibuang, dihapus secara halus. Tetapi yang lain dinaikkan. Ini kan jangan begitulah, kasihan. Gitu kan. Jangan satu sisi, saya juga bingung mau mengapresiasinya, Bang Pram. Kenapa nih? Ya, satu sisi Pak Wali menaikkan honor 50%, yang dari 450 mungkin bisa di 675 ya kalau 50%-nya. Tapi di sisi lain harus menghapuskan honor daerah bagi madrasah aliyah, kan dilema. Iya sih.
Masih mendingan sepit-sepit, yang penting mah kebagian. Betul. Tapi mereka juga nggak ngiri. Sampai ada yang mengatakan ke saya, salah satu guru, Pak, orang lain menanti ketika lebaran bisa kebeli daging, kita nggak ada yang ditunggu. Bisa beli baju baru untuk anak, kita nggak ada. Coba sisi kemanusiaan Pak Wali, tolonglah Pak Wali, Pak Wakil, dan semua OPD. Saya melihat ada inkonsistensi ya dari argumen-argumen yang diberikan antara kabag atau kabit ya. Yang kesranya itu dengan Pak Wali itu beda. Kabag Kesra. Yang landasan provinsi itu masuk di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Tentang pemerintah daerah. Jadi memang ini harus jelas lah. Jangan sampai kemudian mencari pembenaran dengan apa namanya seolah-olah supaya ada legal standing gitu kan, cari-cari, tetapi kita juga nggak cross check ke lapangan. Kondisinya seperti apa sih? Saya pastikan Mang Pram, kalau honor aliyah dilepas, dia nggak jabat dari mana-mana. Ya, berarti guru madrasah aliyah ini hanya berharap dari gaji? Iya, hanya itu yang diharapkan. Kisaran berapa sih kalau Tahu boleh berapa tahu ya? sekarang? Kalau bicara honor daerah, bukan honor daerah, honor madrasah ya, madrasah aliyah. Saya sampaikan, madrasah aliyah swasta itu rata-rata adalah menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Yang bayarannya kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Iya. Mereka itu, pengalaman saya jadi guru honor ya di swasta, saya ngalami juga loh. Dibayar itu kadang-kadang nunggu bos keluar. Minimal paling cepat 2 bulan sekali. Paling cepat. Itu pun angkanya hanya pengganti bensin, nggak besar. Coba sih sisi kemanusiaannya tolong gitu tuh Pak. Dimunculkan sisi kemanusiaan Pak Wali, Pak Wakil. Jangan sampai gara-gara, ya mohon maaf ya. Saya nggak tahu apakah ada hal-hal lain, tapi yang pasti silakan Bapak menaikkan karena sesuai dengan nilai politik Bapak, tapi jangan mengorbankan yang lain. Ya, harus adil. Nah, sisi keadilan. Lagi kan wali kota juga memiliki jargon slogan cerdas. Betul. Masa iya ketika memiliki jargon slogan cerdas tapi melupakan atau meninggalkan guru-guru madrasah aliyah ini dan bicara regulasi tadi disampaikan juga di berita itu sesuai dengan regulasi karena provinsi itu masuk kewenangan MA itu masuk kewenangan provinsi. Ini tolong juga dikaji dari sisi regulasi ya. Jangan sampai kemudian tidak sesuai gitu kan. Ya saya katakan tidak sesuai kenapa? Ya tolonglah Pak Wali jangan hanya melihat aturan secara tekstual ya. Kontekstual di lapangan sudah dicek lah. Ya, jangan sampai kebijakan Pak Wali itu kemudian menyengsarakan masyarakat Cilegon dalam penilaian guru-guru MA lah. Gitu. Kasihan lah. Kalau ini dibiarkan, maka nggak dapat dong? Ya pasti nggak dapat. Ya. Terus ada respon nggak atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru-guru madrasah aliyah? Awalnya mereka enggan, Bang Pram, karena mungkin ya tadi lah ya. Guru-guru kan tawadu. Satu tawadu, ya memang udah ada upaya-upaya untuk meredam supaya seolah-olah mereka nggak ada gerakan. Saya lihat di sana ya, dengan janji-janji harapan, ternyata setelah muncul kesimpulan harapannya palsu. Saya katakan kebohongan lah, kasarnya kebohongan. Mereka merasa dibohongi, yang pada akhirnya terakhir konfirmasi ke saya, Pak, saya mohon dibantu, apa yang harus kami lakukan supaya honor daerah bisa kembali. Akhirnya kami mengambil langkah-langkah, tadi juga sudah ada silaturahmi dengan beberapa kepala sekolah, untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Artinya kami nggak diam. Saya sampaikan ke Mang Pram, saya tidak ada kepentingan apa-apa. Saya bukan guru MA, saya guru MDTA. Tetapi satu sisi saya juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Karena saya guru swasta, guru honor juga gitu. Kasihan lah. Gitu. Berarti mungkin nanti akan ada sounding ke Dewan. Ya, tetaplah kita tabayun, nanti kita audiensi ke DPRD dan kita akan minta juga untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Ya mohon untuk bisa hadir lah, gitu ya. Jangan kabur lah. Kita fair saja lah. Ini kan urusan masyarakat Cilegon. Bapak kan dulu janjinya juga untuk mensejahterakan masyarakat Cilegon. Saya pikir yang normatif lah. Ya hadir saja lah, kita cross check. Ya, payung hukum mana yang digunakan gitu, supaya jelas. Ya, kadang mengingat kemarin itu ada janji politik untuk menaikkan honor guru madrasah. Nah ini saatnya direalisasi. Betul. Bukan untuk menghilangkan. Itu memang direalisasikan, Mang Pram. Iya, tapi kan satu sisi menghilangkan MA itu kan, ini kan, aduh, menyakitkan. Astagfirullahaladzim. Menyakitkan. Padahal kalau peran guru madrasah aliyah ini kan luar biasa gitu. Ya. Untuk menjaga untuk
mendidik anak-anak agar tetap mempelajari ilmu-ilmu agama. Tentu saja ini juga butuh support Pak Wali. Ya, dan dalam satu misi Pak Wali juga kan ada pendidikan yang berkualitas. Ya. Ya bicara pendidikan berkualitas, mana mungkin harus berkualitas. Kalau kesejahteraan gurunya, ya begitulah gitu kan. Jadi mohonlah Pak Wali ditimbang-timbang kembali. Tapi yang pasti kami tidak akan tinggal diam. Saya sampaikan, kami tidak akan tinggal diam. Saya merasakan apa yang teman-teman kami rasakan di Guru MA. Kami akan mengambilkan langkah-langkah yang tentunya sesuai dengan prosedur hukum ya. Gitu. Kita nggak menyalahin soal. Ini sebenarnya udah ketuk palu. Saya nggak tahu. Udah final. Ya, wallahualam, saya belum tahu nih. Saya belum proses sampai sana. Tapi yang pasti, ketika info ini naik di media massa, di media sosial, kemudian muncullah statement-statement secara lantang bahwa Madrasah Aliyah itu dihapus. Sebelumnya kan diam-diam saja, anteng-anteng saja. Berarti maaf, saya salah lagi. Belum ada pembicaraan nih antara Pemkot Cilegon dengan para guru-guru madrasah. Informasi yang saya dapat sih baru konsultasi ya melalui organisasi PGMC itu ya. Tapi kan perlu digarisbawahi, PGMC itu kan bukan hanya Aliyah. Ya. Ada MI, ada MTS, ada MA gitu. Ya bisa jadi, ya mungkin kan karena sudah dianggap pengurusnya sudah diakomodir, sudah masuk, sudah dianggap cukup. Tapi saya berharap teman-teman PGMC juga tetap bergerak lah, kasihan teman-teman yang tergabung. Gitu. Karena lumayan ya, ada 200-an lebih guru Madrasah Aliyah yang juga butuh support. Betul. Yang juga butuh memiliki apa ya, kalau bisa sama dengan guru-guru yang lain mendapatkan Honda. Jangan sampai dihapuskan ini. Kasihan lah, kasihan. Ini beban moral. Walaupun ya sempat ada yang komen-komennya letuk lah ya di Facebook saya itu karena jagonya kalah segala macam. Saya bilang ya saya mau fair aja lah, kalau itu kan takdir daripada Allah. Saya nggak ada dendam politik ke siapapun. Tapi yang pasti ya tolonglah Bapak coba memposisikan diri sebagai guru Madrasah Aliyah biar bisa merasakan sendiri apa yang harusnya dilakukan gitu. Itu aja sih Pak. Iya, benar. Nah, ini agak kontradiktif kembali. Semoga bisa menjadikan kajian dari obrolan kita nih dengan Ustadz Sayuti. Semoga dari pihak Pemkot juga bisa mengkaji ulang bahwa amin. Ada kebutuhan yang tidak boleh dihilangkan, terutama bagi guru-guru madrasah. Dengan adanya Honda, tentu saja itu menambah rezeki atau menambah kesejahteraan. Kalau mengandalkan gaji, kita tahu sendiri guru-guru madrasah juga tidak seberapa untuk kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak ya. Semakin tinggi kebutuhan. Semakin tinggi, apalagi UMR di Cilegon naik 3,5 sekian. Itu kan secara otomatis kalau UMR naik, maka kebutuhan sembako terutama di kota Cilegon juga akan naik. Nah, kalau honor guru madrasah ini dihilangkan, kasihan juga. Iya. Gitu. Beda banget antara guru dan guru. Ya. Saya sih sebenarnya tidak mau. Ya kalau bahasa teman saya sih ya di Facebook itu apa ya? Istilahnya apa sih ya? Kontraproduksi lah. Itu satu sisi buruh naik, di sisi lain guru Honda Madrasah Aliyah menangis karena dihapuskan. Sepertinya nggak mau ngebanding-bandingkan sih, karena peran guru itu kan luar biasa. Ya dua-duanya sama punya peran lah, Bang Pram. Iya. Cuman kasihan lah, Pak Wali tolonglah. Nah, kalau guru saja, kemarin guru sudah ditemuin sama Pak Wali. Nah, semoga nanti guru-guru Madrasah Aliyah juga bisa ditemuin. Amin. Dan mudah-mudahan Pak Wali juga bisa fair lah ya. Bisa menerima kitab. Bisa menerima, jangan sampai lah kalau guru-guru demo di depan kantor wali kota. Iya, nggak pantas lah. Nggak pantas. Ya makanya kita nggak demo lah, mungkin istighosah. Istighosah, mendoakan. Ya, kurang lebih kalau cabang kita aja ada 118 kali 20 kan di angka 1400. Iya. Itu ditambah dengan guru MA ada 22 kan. 22 Madrasah Aliyah kali aja misalnya 10 ya 220 lah paling sedikit gitu. Istighosah, yasinan bersama. Iya. Yasinan aja 7 kali lah, kita falak bina sama guru 7 kali. Kita doakan semoga Pak Wali dapat hidayah lah, terusik hatinya untuk mengembalikan kebijakan dan membatalkan penghapusan honor daerah kepada Aliyah. Tuntutannya cuma satu, membatalkan. Ya.
Terima kasih nih Kang Siap, Ustadz. siap Bang Pram. Semoga dari obrolan ini bisa menjadi kajian kembali buat pihak Pemkot Cilegon untuk tidak menghapuskan honor daerah guru-guru madrasah aliyah. Sesuai dengan jargon Cilegon cerdas. Tentu saja diharapkan Wali Kota Cilegon juga memiliki kepedulian lebih terhadap guru-guru madrasah aliyah. Terima kasih nih obrolannya Kang Ustadz Sayuti. Siap. Semoga dari obrolan kali ini bisa menjadi pembahasan atau mengkaji ulang lah dari kebijakan Pemkot Cilegon untuk membatalkan honor daerah guru madrasah aliyah sekota Cilegon. Demikian podcast pada hari ini. Saya Mang Pram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.